Tema khotbah di siang hari ini adalah gereja penuh kuasa dan mujizat seperti zaman Kisah Para Rasul. Nah, saudara tahu bahwa mendiang Pendeta Pariaji diberi perintah oleh Tuhan. Mungkin saudara yang sudah lama beribadah di tempat ini, khususnya ya di tempat ini yang jam sekarang juga, di mana dulu seringkali yaitu selalu dilayani oleh mendiang Pendeta Pariaji. Beliau selalu sampaikan, saya diperintah Tuhan untuk mendirikan gereja yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman Kisah Para Rasul. Kenapa sih harus seperti zaman Kisah Para Rasul? Karena itu awal mulanya terjadi yaitu satu kegerakan yang luar biasa setelah Pentakosta. Kalau Bapak Ibu pelajari Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 4, sampai Kisah Para Rasul 5, itu di mana saudara terjadi banyak sekali masalah di dalam gereja. Ya, terjadi banyak sekali masalah terhadap itu jemaat mula-mula, keadaan jemaat mula-mula. Ya, dan masalah itu saudara terjadi datangnya dari eksternal, dari luar. Ya, dari luar. Contoh para rasul, ya, waktu mereka itu memberitakan firman, ada ancaman, ada penganiayaan, sehingga mereka ditangkap. Itu bentuk masalah, Bapak Ibu. Ya, jadi saya mau katakan terlebih dahulu, tidak ada gereja yang tidak ada masalah. Semakin gereja bertumbuh, semakin banyak masalah. Ini yang harus Bapak Ibu tahu. Jadi kalau gereja nggak punya masalah, gereja itu gereja yang mati. Tapi bersyukur saudara dan saya ada di gereja yang hidup. Katakan amin. Gereja Tiberias Indonesia, dan sudah berumur 34 tahun. Beri tepuk tangan dulu buat itu. Masalah selalu ada. Kalau saudara baca di ayat Kisah Para Rasul 6, 7 dan selanjutnya, itu saudara akan menemukan masalah mulai timbul dari internal. Dari dalam gereja, bukan dari luar. Ya, jadi pada zaman Kisah Para Rasul itu masalah, tantangan sudah ada. Ya, jadi begitu juga zaman sekarang. Tetapi yang saudara harus ingat adalah Tuhan memberikan kuasa dan mujizat. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi saudara dan saya kuat menghadapi berbagai ancaman dan terutama tipu muslihat iblis. Ya, makanya zaman Kisah Para Rasul, ya, artinya apa? Zaman gereja mula-mula, zaman para rasul. Kita tahu diawali satu perubahan yang luar biasa lewat namanya Rasul Petrus. Di Kisah Para Rasul 1, di mana apa? Petrus berubah, yang tadinya penjala ikan menjadi penjala jin. Tepat di hari Pentakosta. Coba slide selanjutnya. Jadi nggak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Bermula dari persekutuan pemahaman Alkitab ibu-ibu pada tahun 1986. Ya, tadi sudah ditampilkan juga dalam video, ya, agar Bapak Ibu mengerti. Tahun 1986 ini ada PD. Ya, PD ibu-ibu di apotik di Kiai Maja. Nah, lewat permintaan ibu-ibu yang sering ibadah di situ, jumlahnya makin banyak. Makin bertambah, sehingga 2 tahun berjalan, diputuskan tahun 1988, tepat tanggal 22 Mei, jadilah namanya Tiberias Ministry. Ya, jadi awal mula 1986, ya, 2 tahun PD dulu, tambah, udah nggak buat lagi, mendesak banyak jemaat-jemaat yang bilang, udah Bu Eti buka, ya, hari Minggu, akhirnya buka, namanya masih Tiberias Ministry. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ada 2 ulang tahun. Jangan bingung, yang 22 Mei ulang tahun HUT Ministry, yang ke-36. Yang 17 Agustus ulang tahun Gereja Tiberias. Ya, jadi awal mulanya, ya, mulai jadi ministry itu tahun 1988, 22 Mei, dan setelah itu saudara, ya, tepat di 17 Agustus 1990 menjadi namanya Gereja Tiberias. Dan sampai hari ini sudah 34
tahun. Ya. Kenapa berubah jadi gereja Tiberias dari Tiberias Ministry? Karena makin banyak juga jiwa-jiwa Tuhan tambahkan. Nggak ada yang kebetulan. Pas pencurahan Roh Kudus. Ingat, waktu pencurahan Roh Kudus, murid yang paling dikasih adalah Petrus, yang dulunya nyangkal Yesus, yang nyebelin, yang mengkhianati. Tapi ketika Yesus bangkit di hari ketiga, yang Yesus cari adalah Petrus. Dan Petrus dikasih kesempatan, dan dia berubah sungguh-sungguh. Di hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, Petrus hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya diubahkan, dipulihkan. Berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan, menerima diri untuk dibaptis menjadi warga kerajaan surga. Beri tepuk tangan. Jadi kalau masalah khotbah harus rame, harus penuh 3.000, 4.000, jangan sombong, hamba-hamba Tuhan. Zaman dulu udah ada namanya siapa? Tapi dia nggak sombong. Saudara baca makanya Kisah Para Rasul 1, 2, 3, 4, biar Bapak Ibu terkagum-kagum dengan sosok Petrus. Waktu orang-orang berbondong-bondong banyak mengikuti Petrus. Kenapa? Petrus habis khotbah 3.000 langsung nyembuhin orang yang lumpuh sejak lahir. Kan spektakuler. Hidup para rasul disertai tanda kuasa mujizat. Hidup jemaat-jemaat pada waktu itu walaupun banyak ancaman, banyak dianiaya, banyak tantangan, tetapi mereka hidupnya disertai tanda kuasa mujizat. Waktu orang berbondong-bondong kejar Petrus, ya Petrus bilang, bukan aku, bukan karena kesalehanku, bukan karena kehebatanku, tapi semua karena kuasa nama Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Kita mengingat saudara, seperti mendiang pendeta Pariaji, beliau dipakai Tuhan. Sampai hari ini dilanjutkan oleh Ibu Gembala, tetap disertai Tuhan, dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Ya, saya percaya 34 tahun gereja ini ada bukan dibangun oleh kuat gagahnya manusia. Kalau ada yang ngomong seperti itu sombong. Tapi saya percaya 34 tahun itu semua karena ada Yesus di dalam gereja Tiberias. Karena ada kuasa nama Yesus yang bekerja sampai hari ini untuk memberikan kuasa mujizat. Karena mohon maaf saudara, hari-hari ini orang datang ke gereja fokusnya bukan ke Tuhan lagi. Fokusnya hanya kepada pribadi. Kalau saudara bersandar pada manusia, saudara gak akan kuat. Karena suatu hari bisa mengecewakan. Tapi kalau saudara bersandar kepada sumber di atas segala sumber, Yesus, apapun masalahmu, tantangan, bahkan ancaman megatrust sekalipun, engkau tetap kuat. Engkau tetap akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan tetap di dalam lindungan Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya saudara, kita akan melihat belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini firman Tuhan yang selalu dipakai oleh mendiang pendeta Pariaji, disampaikan, diberitahu kepada jemaat. Ini loh dasarnya. Kenapa gereja Tiberias dibangun atas perintah Tuhan seperti zaman Kisah Para Rasul. Ternyata ayatnya ini Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Kalau saudara punya buletin Tiberias yang lama-lama, saudara lihat, setiap ulang tahun gereja Tiberias ayat ini pasti dipakai. Selalu menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi fondasi. Karena ini perintah Tuhan, ini pesan Tuhan. Ya, terlebih lagi saudara yang sudah lama di gereja Tiberias, ya, saudara pasti harus lebih, ya, lebih mengerti lagi, lebih paham lagi. Kita baca saudara ya, Kisah Para Rasul 2 41 47. Saya baca 41, Bapak Ibu nanti bantu 42. Kita bergantian, nanti 47 kita baca bersama-sama. Ya. Kisah Para Rasul 2 41 47 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 47 sama-sama. Sambil memuji Allah dan mereka disukai, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang selamat. Oke, keterangannya kita lihat. Kehidupan jemaat mula-mula yang penuh dengan pengajaran, persekutuan, doa, dan berbagi adalah cerminan dari kehidupan Kristen yang sejati. Mereka hidup sebagai satu tubuh yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Nah, jadi kita bisa belajar, saudara, kenapa kehidupan jemaat mula-mula kok rukun? Walaupun ada masalah, ada tantangan. Kalau hari-hari ini kan enggak. Keadaan ya jemaat zaman sekarang, saudara, ribut. Paling demen ribut, kesinggung, baper. Ini pendeta gue yang benar, enggak pendeta gue yang benar, enggak pendeta gue yang benar. Ya, mereka lupa, mereka ngeributinnya siapa? Ngeributin manusia. Ya, tapi zaman dulu jemaat mula-mula, saudara, mereka bersatu. Kenapa? Ada kasih Kristus. Mereka saling mengasihi, ya, mereka saling apa? Saling menghargai, mereka saling menguatkan. Nah, ini yang harus jadi fokus saudara dan saya, karena kita di tempat ini semuanya saling dikuatkan. Katakan amin. Semua ada di tempat ini, kita saling menguatkan, dan kita sepakat, saudara dan saya ada di tempat ini, semuanya kita orang-orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi nggak ada yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling oke. Nggak ada. Bapak, Ibu, saudara dan saya, semua kita sama di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, seringkali banyak orang mau datang ke gereja, dia takut dihakimi, takut nggak diterima, takut nggak ditolak, takut ditolak. Ya. Karena saudara dan saya ada di tempat ini, kita dipersatukan oleh kasihnya Kristus. Untuk apa sih? Sama-sama bertumbuh. Bilang sama saya, bertumbuh. 1, 2, 3 bertumbuh. Sampai hari ini gereja di Iberias juga terus bertumbuh. Makanya gereja yang bertumbuh pasti ada masalah. Ya. Saudara dan saya hari ini mungkin banyak masalah, banyak persoalan, mungkin banyak kesakitan, mungkin banyak rasa sakit yang saudara alami hari ini. Ketahuilah, engkau sedang bertumbuh di dalam Yesus. Saya namakan namanya growing pain. Growing pain. Seorang anak kecil usia 1 tahun, dia mau masuk usia 2 tahun. Itu mulai namanya kesakitan. Kenapa? Mau tumbuh gigi. Betul apa betul? Mau tumbuh gigi, timbul, nggak mau makan, ya panas, meriang. Itu namanya growing pain, rasa sakit. Ya, yang lebih sederhana lagi, orang yang nge-gym, pertama kali nge-gym, ya, setelah nge-gym sakit. Tapi untuk apa? Untuk bertumbuh. Jadi kalau hari ini kau merasakan sakit, mungkin difitnah, diomongin orang, dijelek-jelekin orang, direndahin orang sekalipun, sesungguhnya engkau sedang bertumbuh di dalam Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Saya sampai hari ini, saudara, banyak orang yang merendahkan saya. Saya nggak pernah bosan-bosan bilang, saya dulu cuma security di belakang sana. Yang banyak orang yang sampai hari ini saya bisa khotbah di sini, saya ngerasa saya nggak layak. Masih banyak pendeta lain kok hebat. Kenapa mesti saya? Saya selalu mikir begitu. Tapi dulu saya lahir dari seorang security yang nggak pernah dianggap orang. Sampai hari ini pun juga gitu. Ya, banyak orang-orang yang mengecewakan saudara. Ya, tetapi saudara harus tahu, itulah namanya pertumbuhan. Semakin banyak engkau disakitin, dikecewain, semakin kau akan bertumbuh. Bertumbuh yang besar, bertumbuh lebih tinggi lagi, terus naik lagi, terus dipakai Tuhan lagi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
persoalan yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kita. Slide selanjutnya lagi. Belajar dari firman Tuhan. Kehidupan yang penuh kuasa dan mujizat seperti zaman mula-mula, atau seperti zaman Kisah Para Rasul. Kita mau belajar dari jemaat mula-mula, dari zaman Kisah Para Rasul. Kenapa Pak Pariaji disuruh perintah Tuhan kembalikan, bahkan mendirikan gereja seperti zaman Kisah Para Rasul? Karena kehidupan para rasul, kehidupan jemaat mula-mula yang membawa dampak yang positif, saudara. Kita akan belajar. Yang pertama, jemaat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bilang sama saya, bertekun. Tadi pagi khotbah gembala sidang Ibu Pendeta Darnati Pariaji di live streaming membahas tentang bertekun. Kita harus bertekun di dalam apa? Di dalam firman. Ya, coba kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini orang-orang yang sudah dengar khotbahnya Petrus. Bayangin Bapak Ibu, 3.000 jiwa dalam satu hari. Enggak 3 bulan, enggak setahun, enggak 10 tahun, tapi dalam satu hari Tuhan bisa kirimkan 3.000 jiwa. Menandakan apa? Petrus ya hidupnya penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Kenapa mendiang Pendeta Pariaji selalu bilang agar Bapak Ibu di tanganmu ada kuasa, di mulutmu ada kuasa, di hidupmu ada kuasa, agar Bapak Ibu nggak kalah dengan masalah. Hari-hari ini banyak yang bunuh diri, nonton berita dikit-dikit bunuh diri, dibully nggak kuat, diomongin nggak kuat, bunuh diri. Ya, ngadepin masalah, tantangan, persoalan finansial nggak kuat, bunuh diri. Agar saudara dan saya kuat, kan kita harus setia sampai akhir. Jadi apapun keadaannya, kondisinya, masalahnya, tantangannya seberat apapun, Bapak Ibu harus berjuang setia sampai akhir. Kalau mau dapat mahkota kehidupan, kalau saudara mau apa? Mau terima kemuliaan Tuhan, ya harus berjuang, saudara. Coba lanjut lagi kita lihat. Ya, ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi mereka, saudara, hidupnya disertai tanda kuasa mujizat. Banyak orang-orang takut. Contoh kayak Petrus nyembuhin yang lumpuh dari lahir, berjalan. Jadi ada seorang yang lumpuh, ketemu Petrus di depan pintu gerbang indah, berharap dikasih emas dan perak. Petrus bilang, emas dan perak aku gak punya, tapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Yang lumpuh ini bingung, ayah apa? Aku maunya emas perak. Aku gak punya, kata Petrus. Yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Yang aku punya adalah kuasa nama Yesus. Berjalanlah. Berjalan. Seketika itu juga yang lumpuh dari lahir loh, berjalan. Makanya Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul 1, 2, baca 3, 4, 5, baca. Saya sedang, udah hampir 3-4 bulan ini saya sedang bahas Kisah Para Rasul, karena sangat luar biasa, saudara. Udah masuk dalam Kisah Para Rasul 6, minggu depan masuk Kisah Para Rasul 7. Ya, karena saudara, Petrus hidupnya diubah luar biasa. Jemaat mula-mula, mereka hidupnya disertai tanda kuasa mujizat. Ada tantangan betul, ada masalah betul, tapi mereka nggak takut, karena ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, jangan mundur, jangan kabur, jangan menghindar, hadapi. Ya, karena kita tahu, ya, saudara dan saya diberikan kuasa, diberikan mujizat, sehingga orang-orang apa? Orang-orang akan terheran-heran, oh bisa ya? Ya, contoh misalkan dari sekian banyak orang yang lamar kerja, saudara doang yang kepilih, saudara yang keterima. Itu kenapa? Gak kebetulan, karena saudara hidupnya disertai tanda kuasa dan mujizat. Jangan mikir, oh kalau saya skillnya bagus, karena saya wajahnya bagus, karena saya hebat, skill saya di atas rata-rata. No. Kalau Tuhan bilang enggak, selesai. Banyak orang jemaat, saudara, cerita sama saya,
Pak, udah mau tanda tangan kontrak, tanda tangan tender, udah mau tinggal tanda tangan. Kenapa ini? Gagal terus, Pak. Kalau Tuhan bilang enggak, saudara bisa apa? Kita manusia bisa apa? Sehebat-hebatnya kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Maka kita perlu kekuatan yang unlimited, yang tidak terbatas. Kalau Tuhan bilang hari ini selesai, check out, pindah, pulang, Tuhan bilang selesai, gak ada satupun yang bisa menghalang-halangi kuasa Tuhan. Sama orang yang sedang jahatin saudara, dia sedang berperang sama Tuhan. Sekali lagi, orang yang jahatin saudara, orang yang melukai hati saudara, orang yang cari-cari masalah sama saudara, orang yang ganggu-ganggu saudara, dia sedang berperang sama Tuhan yang ada di pihak saudara. Tangannya ragu amat. Padahal baru 17 Agustus. Coba slide selanjutnya kita lihat, ya. Apa yang dimaksud dengan pengajaran firman Tuhan? Di sini yang pertama adalah bertekun. Saudara perhatikan, jemaat itu saudara bertekun. Bilang sama saya bertekun. 1, 2, 3, bertekun. Apa sih pengajaran yang terus menerus dan mendalam? Ya, jadi perlu apa? Konsisten. Saudara mau bangun bisnis, usaha, kerja, karir. Kalau saudara nggak bertekun, saudara nggak akan mencapai kesuksesan. Betul apa betul? Sama dalam hal rohani pun juga seperti itu. Ya, seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham mengatakan, tanpa pengajaran yang benar, iman kita akan mudah goyah. Tanpa pengajaran yang benar, iman kita akan mudah goyah. Ibu Gembala tadi bilang, ya, dasar dari iman, ya, adalah apa, saudara? Ya, firman Tuhan. Ya, kita perlu dengar firman, kita perlu mendalami firman dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita nggak goyah. Makanya perlu bertekun. Perlu apa, saudara? Perlu namanya konsisten. Jangan saudara mendalami firman, saya Senin, Rabu, Jumat aja deh. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu buat healing. Jadi saya dalami firman, baca firman cuma Senin, Rabu, Jumat. Kira-kira kuat gak untuk menghadapi tantangan 1 minggu ke depan? Dibandingin sama orang yang dalami firmannya setiap hari, Senin sampai Minggu. Kira-kira kuat yang mana? Hah? Senin sampai Minggu atau Senin, Rabu, Jumat yang cuma seminggu 3 kali? Senin sampai Minggu. Kenapa, saudara? Karena orang yang dalami firman, yang bertekun di dalam firman Senin sampai Minggu, dia sedang menaruh pengharapannya sama Yesus. Dia sedang bersandar sama Yesus. Ketika dia bersandar sama Yesus lewat firman Tuhan, hadapi masalah 1 minggu ke depan, dia tetap kuat. Tapi orang yang cuma Senin, Rabu, Jumat, kuatnya cuma Senin, Rabu, Jumat, Selasa KO, Kamis KO, Sabtu, Minggu KO. Ketika apa? Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Coba minta tolong saya, Teddy. Nah, sini tadi. Ya, saya kasih ilustrasi biar saudara paham. Ya. Jadi saudara, orang yang bersandar kepada Yesus, ya, Senin sampai Minggu, ya, artinya apa? Orang yang mendalami firman, orang yang bertekun, ya, di dalam firman. Oke, jadi tunggu sini dulu bentar, ya. Oke, ini aman nggak dipegang begini? Nyetrum nggak? Nggak? Aman. Oke, ya. Nah, saudara, ini kuat nih, saudara, ya. Kalau saya bersandar seperti ini, ya, saya bersandar seperti ini, saudara. Ya, ini ibarat saya bertekun di dalam firman
Senin sampai Minggu. Pertanyaan saya bersandar sih, ini besi nih apa? Plat, tuh keras nih Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ketika ada orang yang mau dorong saya, kalau saya bersandar seperti ini, kuat atau? Ada orang yang mau jatuhkan saya, dorong saya bersandar begini, tuh kira-kira kuat atau? Ada tantangan, ada persoalan, kira-kira orang yang bersandar seperti ini kuat atau enggak? Ini menggambarkan orang yang mendalami firman, bertekun dengan firman Senin sampai Minggu, setiap hari. Tapi perhatikan, kalau cuma Senin, Rabu, Jumat, saya bersandar sama ini, ya. Senin, Rabu, Jumat, bersandar sama Teddy, ya. Pertanyaan saya, mungkin sekarang dia kuat. Seminggu begini kuat. Coba saya tanya sama Ted, rasanya apa nih kalau sekarang? Karena cuma Senin, Rabu, Jumat. Ini menandakan apa? Orang yang Senin, Rabu, Jumat, dia bersandar sama manusia. Tadi apa rasanya? Berat. Ketika menghadapi tantangan, masalah, apa? Berat. Makasih Ted. Tapi kalau orang yang bersandar kepada Yesus, Senin sampai Minggu ketemu Senin lagi, setiap hari dia nggak bersandar sama manusia, dia bersandar sama Yesus. Karena dia tahu Yesus kuat. Ketika ada masalah, persoalan, tantangan, bahkan mega trust yang terbesar yang lagi viral sekalipun, engkau dan aku tetap kuat, engkau dan aku tetap di dalam perlindungan. Jangan bersandar sama manusia. Sekuat apa sih? Jangan berkata, aku ada ordal. Tahu ordal? Iya. Sampai di gereja aja ada ordal. Bingung saya. Pemberkatan nikah nggak perlu konseling lagi karena ada ordal, langsung. Udah gitu masalah, ya. Udah gitu berantakan, baru nangis-nangis. Ya. Ditemukan selalu begitu, saudara. Mau baptisan juga begitu, ada ordal, pakai ordal. Ya, saya mau bilang, seberapa kuat manusia ada batasnya. Tapi seberapa hebat engkau mau mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatannya tidak akan pernah terbatas untuk menolong saudara dan saya.